Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Teh. Iya. Sebenarnya makasih udah datang ke sini untuk meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bidani. Saya pelawat dari Poltekkes Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ASI eksklusif ya Teh. Sebelumnya udah tahu tentang ASI belum Teh? ASI susu ibu. Kalau ASI eksklusif udah tahu belum Teh? Maksud ASI eksklusif ASI yang diberikan itu pada bayi berumur 0 sampai 6 bukan sih? Iya betul Teh. Jadi ASI eksklusif itu diberikan kepada bayi yang usianya 0 sampai 6 bulan. Jadi hanya diberikan ASI, nggak dikasih makanan atau minuman yang lainnya. Karena ASI sendiri juga sudah memenuhi gizi bayi. Nah, kandungan pada ASI ini mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan otak, lalu mengandung zat anti-infeksi terutama pada saluran pencernaan, dan juga mengandung zat kekebalan tubuh sehingga bayi tidak akan mudah sakit. Boleh dibuka ya? Iya. Nah, kenapa harus dikasih ASI eksklusif? Karena kapasitas lambung bayi ini sendiri hanya bisa menampung 10 sampai 20 ml atau 2 sampai 4 sendok teh aja. Sebelum berusia 6 bulan ini, sistem pencernaan bayi belum terbentuk sempurna sehingga bayi belum bisa mencerna makanan atau minuman selain ASI. ASI saja dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi sejak baru lahir sampai dengan berumur 6 bulan. Terus menunda pemberian makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan dapat menghindari bayi dari obesitas atau kegemukan. Nah, kapan dan bagaimana ASI diberikan? Yaitu ASI mulai diberikan setelah ibu melahirkan dengan meletakkan bayi di dada ibu. Biarkan bayi berusaha mencari puting susu ibunya. Inisiasi menyusui dini untuk merangsang ASI cepat keluar. Jadi pas bayi baru lahir itu kan ASI yang pertama keluar itu kolostrum atau ASI yang berwarna kekuningan. Itu boleh dikasih kepada bayinya karena lebih banyak mengandung zat gizi yang lebih banyak dari ASI setelah kolostrum. ASI hanya diberikan hingga bayi berusia 6 bulan. Setelah 6 bulan, bayi diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan lumat dan jumlah yang sesuai dengan pertumbuhan umur bayi. Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun. Itu pun kalau ASInya masih keluar lancar ya Bu. Kok pusing? Apa saja langkah-langkah untuk memulai dan mencapai pemberian ASI eksklusif? Yang pertama, menyusui bayi dalam 1 jam setelah kelahiran. Menyusui secara eksklusif hanya ASI dan tidak diberikan makanan atau minuman yang lainnya. Menyusui kapanpun bayi menginginkannya, sesering yang bayi mau, siang dan malam. Minimal bayi itu sehari bisa minum ASI 8 kali. Jadi kalau misalkan bayinya sedang tidur pun dibangunkan aja untuk minum. Mengeluarkan ASI dengan memompa atau memerah dengan tangan di saat tidak bersama dengan bayi. Itu agar payudaranya tidak bengkak dan tidak sakit. Jadi ASInya tetap dikeluarkan dan disimpan di dalam kulkas. Mengendalikan emosi dan pikiran agar tenang. Ini ada tips untuk memperbanyak ASInya ya Teh. Yang pertama yaitu susuilah bayi segera setelah lahir. Sesering-seringlah menyusui bayi ataupun memerah ASI. Jadi itu untuk merangsang agar ASInya terus memproduksi ASI. Kosongkan payudara setelah bayi selesai menyusu. Hindari pemberian makanan dan minuman tambahan karena dapat mengurangi daya isap bayi saat menyusui. Tidurlah kurang-kurangnya 8 jam sehari. Ibu harus dalam keadaan tenang. Minumlah 8-12 gelas air setiap hari. Ibu harus mengkonsumsi makanan bergizi. Lalu makanan yang dapat memperbanyak ASI. Nah, di balik kertas itu Teh ada kuliner yang ibu menyusui. Untuk ibu menyusui yaitu sayuran berwarna hijau karena kaya akan vitamin A yang baik untuk ASI. Sereal atau bubur gandum memberikan energi yang dibutuhkan setelah malam begadang menjaga bayi. Buah jeruk. Ibu menyusui butuh vitamin C
dosis tinggi. Kacang-kacangan kaya akan zat besi dan juga protein non hewani. Daging sapi tanpa lemak, sumber protein dan vitamin B12 yang baik. Produk susu rendah lemak, sumber kalsium yang membantu tulang bayi Anda berkembang. Telur dan juga air mineral. Nah, sebelumnya nih Teh, tahu nggak keuntungan memberikan ASI kepada bayi dan ibu atau untuk ibunya sendiri? Imun sendirinya lebih bagus itu kalau diberi ASI, ya kan? Ya betul. Kalau keuntungan untuk ibunya sendiri apa Teh? Nah, kalau keuntungan untuk ibunya sendiri yaitu mencegah terjadinya kanker payudara. Lalu yang kedua, kan kalau misalkan orang hamil itu pasti berat badannya naik ya Teh. Nah, kalau dengan menyusui itu secara tidak langsung yaitu diet alami, jadi mengurangi berat badan si ibunya juga. Lalu ada juga keuntungan untuk keluarganya, yaitu menambah jumlah keluarganya. Terus yang ada juga keuntungan untuk negara. Satu, keuntungan untuk negaranya mengurangi populasi meninggal, anak meninggal, lalu mengurangi terjadinya stunting. Nah, kalau untuk ekonomi sendiri, ekonomi untuk keluarga yaitu tidak perlu membeli susu formula, jadi uangnya bisa ditabung untuk yang lainnya. Itu Teh. Sudah jelas Teh? Ya, jelas. Ada yang bertanyakan? Tidak. Kalau gitu saya nanya ya Teh. Ya. Kenapa harus diberikan ASI eksklusif Teh? Karena ASI saja dapat memenuhi kebutuhan bayi sejak baru lahir sampai berumur 6 bulan. Terus menunda pemberian makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan dapat menghindari bayi dari obesitas ya atau kegemukan. Juga sebelum berusia 6 bulan sistem pencernaan bayi belum terbentuk sempurna sehingga bayi belum siap mencerna makanan atau minuman selain ASI. Terus juga kapasitas lambung bayi baru lahir sangat terbatas, jadi hanya mampu menampung cairan sebanyak 10 sampai 20 ml atau sekitar 2 sampai 3 sendok teh. Ya, betul. Buat Teh, tips untuk memperbanyak ASI Teh? Susui bayi pas berlahir, terus juga tidur Pak minimal tuh 8 jam, maksimal, minimal Ya. 8 jam. Terus ibu harus dalam keadaan tenang. Terus minum 8 sampai 12 gelas air. Terus konsumsi makanan bergizi. Terus juga perbanyak sayur, makan sayur kayak daun gatuk, bayam, kacang kedelai, kacang hijau, semangka gitu. Terus juga sering-sering menyusui bayi. Terus juga menghindari pemberian makanan dan minuman tambahan kepada bayi. Ya, betul. Berarti udah ngerti ya Teh? Ada kalau gitu terima kasih ya Teh untuk waktunya. Saya pamit dulu ya.